Bab 451. Yukaidi dan yang lainnya mampu merasakan benturan dua nyala api yang berbeda dari kejauhan. Lagi pula, kekuatan dahsyat dari kedua nyala api dan gelombang panas menyebar dengan liar, meliputi radius 3 km. Benturan dua warna yang berbeda ini tampak sangat menyilaukan dan cemerlang. "Mengapa ada api lain di sini?" seru Linglin dengan cemas. Dia memiliki api buas di dalam tubuhnya. Meskipun api ini tidak sebanding dengan api yang terbentuk secara alami, kekuatannya cukup besar. Dia dapat dengan jelas merasakan betapa mengerikannya kedua api yang saat ini bertabrakan. Dua kultivator api lainnya juga merasakan hal yang sama, dan mata mereka dipenuhi keserakahan. Mendapatkan api tingkat ini bisa langsung membawa mereka ke alam kaisar. Sebelumnya, mereka harus pergi karena tikus api iblis. Setelah semua tikus api iblis melarikan diri dari daerah itu, mereka mulai berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan untuk kembali menyerang benih api iblis. "Jangan repot-repot," suara Yukaidi tiba-tiba terdengar. "Oh, mengapa Anda mengatakan itu, gadis suci?" tanya seseorang dengan bingung. Linglin berkata, "Gadis suci, jika kita bisa mendapatkan salah satu dari dua api itu, kita akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, membantumu mendapatkan angin iblis Yin akan menjadi." Sebelum ia menyelesaikan ucapannya, Yukaidi berkata, benturan dua api pasti akan berakhir dengan salah satunya dilahap oleh yang lain. Api yang menang akan menjadi lebih kuat. Akan jauh lebih sulit untuk menjinakkan sang pemenang. Selain itu, salah satu dari dua api itu milik Tuan Xiang. Saya sarankan Anda jangan mencoba mendekatinya. Apa? Api yang satunya lagi milik Xiang Shaoyun. Bagaimana mungkin? Linglin berseru kaget. Dia sendiri pernah melihat Xiang Shaoyun menggunakan kekuatan emas dan petir. Dia tidak pernah menyangka Xiang Shaoyun juga memiliki kekuatan api. "Lihat saja nanti," kata Yukaidi yang tak mau repot-repot memberikan penjelasan lebih lanjut. Yang lain juga terkejut bahwa Xiang Shaoyun ternyata memiliki kekuatan ketiga. Senyum kini menghiasi wajah mereka. Mereka semua adalah jenius luar biasa dalam kultivasi. Mereka tahu betul bahwa semakin banyak kekuatan yang dikultivasi seseorang, semakin sulit pertumbuhannya. Selain itu, seseorang tidak akan mampu mengeluarkan potensi maksimal dari setiap kekuatan jika terlalu banyak mengembangkan kekuatan. Itulah mengapa sebagian besar dari mereka pada dasarnya hanya mengembangkan satu jenis kekuatan. Paling banyak, mereka akan mengembangkan dua jenis kekuatan. Seseorang yang mengembangkan tiga kekuatan seperti Xiang Shaoyun mungkin tampak kuat saat ini, tetapi dalam jangka panjang, dia akan jauh tertinggal dari mereka. Yukaidi juga sampai pada kesimpulan yang sama, matanya bergetar dengan emosi yang rumit. Sementara itu, Xiang Shaoyun sedang mengalami cobaan yang hanya sedikit orang yang mampu menanggungnya di tengah medan pertempuran dua api. Karena dia berada di wilayah benih api iblis mampu sepenuhnya menekan kekuatan Yun Flame. Meskipun Yun Flame tidak lemah, kekuatan yang dapat dilepaskannya terbatas karena Xiang Shaoyun. Selain itu, Xiang Shaoyun memiliki tubuh dari daging dan darah, sementara benih api iblis telah membentuk tubuh dari api. Dengan demikian, Xiang Shaoyun dirugikan ketika berhadapan dengan tubuh seperti itu. Dia merasa seperti sedang dimasak hidup-hidup. Pada saat ini, Yun Flame tiba-tiba memberitahu Xiang Shaoyun bahwa keadaan semakin berbahaya dan mendesaknya untuk memikirkan sesuatu. Lagi pula, seluruh kekuatannya telah terkonsentrasi di dalam bintang ketiga Xiang Shaoyun. Meskipun Xiang Shaoyun telah melepaskan sebagian besar kekuatannya, itu masih jauh dari cukup untuk menghadapi musuh mereka saat ini. Setelah menyadari hal itu, Xiang Shaoyun mulai menggunakan 7 cakar matahari membara untuk menyerang benih api iblis. Meskipun dia bisa menghancurkan serangan yang datang, ada lautan api tak terbatas di sekitarnya. Tidak mungkin baginya untuk memadamkan semuanya, dan bahkan kekuatan Yun Flame mulai perlahan-lahan dimakan oleh benih api iblis. "Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut atau aku akan mati. Aku harus memikirkan sesuatu," pikir Xiang Shaoyun dalam hati dengan cemas. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mulai menyebarkan metode kultivasinya untuk melepaskan sebanyak mungkin kekuatan api Yun, mencoba melahap benih api iblis itu. Pada saat yang sama, dia juga melawan benih api iblis itu dengan berbagai teknik pertempuran, mencoba melemahkannya. Sayangnya, tampaknya tidak ada yang berhasil. Apa yang harus kulakukan? Sepertinya tidak ada yang berhasil. Apakah aku benar-benar perlu melepaskan Yun Flame sepenuhnya dari bintang itu? Xiang Shaoyun berpikir dengan muram. Pada saat itulah sebuah inspirasi menghampirinya. Dia segera duduk bersila dan mengabaikan api benih iblis itu. Dia fokus untuk sepenuhnya menarik kembali kekuatan Yun Flame. Dia tidak berencana untuk duduk dan menerima kematiannya. Sebaliknya, dia memiliki solusi dalam pikirannya. Dia berencana untuk mengulangi apa yang telah dia lakukan untuk menundukkan Yun Flame kala itu.
Sesosok kulit manusia muncul di hadapannya, dan memancarkan kekuatan tak berwujud, sepenuhnya mengisolasinya dari api di sekitarnya, melindunginya dari bahaya apapun. Ini adalah kulit manusia yang sama yang diperoleh Xiang Shaoyun ketika ia menjelajahi gua zombie bersama Dong Ziwan. Teknik penjinakan api yang ia gunakan untuk menundukkan Yun Flame juga diperoleh dari kulit manusia ini. Setelah sepenuhnya menarik kekuatan Yun Flame, benih api iblis tidak dapat lagi terus melahap Yun Flame. Xiang Shaoyun mulai melafalkan mantra teknik penjinakan api, mengirimkan banyak rune kuno berwarna merah tua terbang ke depan. Di masa lalu, dia terlalu lemah dan hanya mampu menggunakan dasar-dasar teknik penjinakan api saat menjinakkan api Yun. Sekarang setelah dia menjadi lebih kuat, dia mampu melepaskan kekuatan sebenarnya dari teknik penjinakan api. Saat rune-rune rumit itu melayang-layang, kekuatan benih api iblis mulai ditekan, dan intensitas api di sekitarnya mulai melemah. Benih api iblis terpaksa mulai menarik kekuatannya juga, dan hanya mempertahankan wujud tikus api iblis yang terus mengincar Xiang Shaoyun seperti mangsa. Ia tidak memiliki cukup kecerdasan untuk menentukan apa arti rune-rune di sekitarnya. Sempurnakan. Xiang Shaoyun mulai menggabungkan kekuatan api Yun dengan rune penjinak api setelah menciptakan sejumlah rune tersebut. Rune-rune itu dikirim ke depan dan mulai mengelilingi benih api iblis. Atas perintah Xiang Shaoyun, kekuatan rune melonjak, seketika membentuk jaring besar di sekitar benih api iblis. Benih api iblis itu meronta, sekali lagi meletus dengan kekuatan dahsyatnya. Kali ini, apapun yang dilakukannya, ia gagal menyebarkan kekuatannya jauh. Dengan kata lain, kekuatannya sepenuhnya terkurung di dalam jaring rune. Meskipun begitu, Xiang Shaoyun tetap fokus sepenuhnya. Dia tahu bahwa jika benih api iblis diberi cukup waktu, benih itu pasti bisa melepaskan diri dari jerat. Lagi pula, kekuatan benih api iblis bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Sekali lagi, Xiang Shaoyun melepaskan seluruh kekuatan Yun Flame yang bisa dia keluarkan, dan dia mulai melahap benih api iblis dari luar jaring. Kekuatannya bocor saat Yun Flame menyerapnya. Karena benih api iblis telah terkurung, ia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya dan tentu saja bukan lagi tandingan Yun Flame. Jika ini terus berlanjut, Xiang Shaoyun akan mampu memurnikan benih api iblis sepenuhnya. Namun, itu akan menundanya untuk pergi ke wilayah binatang angin iblis bersama Yu Kaidi. Yu Kaidi kemungkinan besar tidak akan menunggunya, jadi dia mulai ragu-ragu. Bab 452. Orang-orang dari kejauhan dapat melihat bahwa dari dua kekuatan api, salah satunya dengan cepat melemah. Mata ketiga kultivator api itu semakin berkobar karena hasrat. Bagaimanapun, mereka sedang melihat dua api yang unik, sesuatu yang sangat menarik bagi mereka. Tetapi dengan begitu banyak orang yang menonton, mereka tidak tega untuk memanfaatkan Xiang Shaoyun dan mencuri api itu darinya. Mereka juga tahu bahwa Huo Sudong dan Ken Wunian berdiri di sisi Xiang Shaoyun. Mereka mungkin tidak akan tinggal diam saat Xiang Shaoyun jatuh ke dalam bahaya. Lebih jauh lagi, mereka masih belum jelas apakah itu api Xiang Shaoyun atau benih api iblis yang telah meraih kemenangan. Jika itu benih api iblis, mereka masih memiliki kesempatan untuk memperebutkannya. Sayangnya bagi mereka, apa yang terjadi selanjutnya akan mengecewakan mereka. Di bawah wilayah tikus api iblis, Xiang Shaoyun telah mengendalikan benih api iblis. Terperangkap oleh rune penjinak api dan sekaligus dilahap oleh api Yun, benih api iblis tidak punya jalan keluar. Satu-satunya masalah yang dihadapi Xiang Shaoyun adalah apakah dia harus terus menyerap kekuatan benih api iblis di sini atau haruskah dia berhenti sementara dan pergi bersama Yu Kaidi. Menjebak benih api iblis bukanlah hal yang mudah. Dia tentu saja tidak ingin berhenti. Ini adalah kesempatan bagus bagi dirinya dan Yun Flame untuk menjadi lebih kuat. Tapi dia sudah menganggap Yu Kaidi sebagai wanitanya sendiri. Dia tidak akan membiarkan Yu Kaidi bersama pria lain. Setelah ragu sejenak, Xiang Shaoyun akhirnya memikirkan sesuatu. Dia membentuk 3 lapis pembungkus di sekitar benih api iblis, menggunakan kulit manusia, jaring penjinak api, dan kekuatan api Yun. Kemudian dia meraung, simpan. Atas perintah itu, benih api iblis itu lenyap. Pemandangan ini akan mengejutkan siapapun. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perangkat penyimpanan tidak akan mampu menyimpan api unik seperti ini. Begitu seseorang mencoba, api itu akan menghancurkan perangkat penyimpanan. Adapun lautan kosmos astral yang dibudidayakan di dalam tubuh seseorang, akan jauh lebih sulit untuk menyimpan api unik ini. Bahkan, seharusnya hal itu mustahil kecuali seseorang setidaknya seorang penguasa. Lagi pula, api ini sangat merusak. Meskipun lautan kosmos astral dapat digunakan untuk menyimpan barang, ia juga merupakan bagian dari tubuh seseorang dan dapat dengan mudah terbakar habis. Namun, lautan kosmos astral Xiang Shaoyun merupakan pengecualian. Itu adalah sesuatu yang telah ditempa oleh petir, emas ganas, dan api Yun. Karena itu, ia tidak takut pada benih api iblis.
Lagi pula, benih api iblis telah dibungkus dengan beberapa lapisan perlindungan yang mencegahnya melukainya. Satu-satunya alasan Xiang Shaoyun melakukan ini adalah untuk menghemat waktu. Dengan begitu, ia bisa melanjutkan perjalanan bersama Yukaidi sambil perlahan-lahan memurnikan benih api iblis. Bisa dikatakan, ia mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Di lautan kosmos astral, benih api iblis langsung dilemparkan ke kolam lava. Ini adalah kolam lava yang sama yang ia dapatkan dari gunung berapi kala itu. Sebatang bunga api masih tumbuh di sana. Bunga api itu belum mekar, namun sudah terlihat sangat menakjubkan. Bunga api aslinya telah diberikan kepada Du Xuanhao. Batang ini hanya tumbuh karena kabut 9 warna. Selain bunga api, tumbuh juga bunga hantu dan teratai emas harimau ganas, sebuah kejutan yang diberikan kabut 9 warna kepadanya. Setelah selesai menyimpan benih api iblis, Xiang Shaoyun menghela napas lega. Suasana hatinya langsung membaik. Setelah memurnikan benih api iblis ini, api Yun pasti akan tumbuh ke tingkat yang baru. Pada saat itu, bahkan Kaisar pun akan takut pada apiku, pikir Xiang Shaoyun dengan gembira. Dia hendak kembali ke kelompoknya, tetapi setelah berpikir sejenak, dia berubah pikiran. Sebaliknya, dia menuju ke tempat kelahiran benih api iblis itu. Biasanya, di tempat api unik seperti ini dilahirkan, akan ada juga beberapa benda unik lainnya. Contoh yang bagus adalah bunga kobaran api yang dia peroleh saat itu. Xiang Shaoyun ingin melihat apakah ada sesuatu yang bisa dia temukan di tempat benih api iblis itu. Tak lama kemudian, dia tiba. Benih api iblis itu sudah tidak ada lagi, tetapi api iblis masih berkobar, dan suhunya masih sangat tinggi. Itu bukanlah tempat yang bisa ditinggali oleh orang biasa. Biasanya, akan ada banyak tikus api iblis di sini yang menyerap kekuatan benih api iblis. Tetapi tikus api iblis baru-baru ini telah diusir oleh benih api iblis. Mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Itu memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk menjelajahi tempat itu. Ia mampu melihat dengan jelas di sini dengan domain jiwa neternya. Tidak ada yang bisa bersembunyi darinya. Tak lama kemudian, ia menemukan bongkahan batu yang terbakar dengan sifat yang mirip dengan api iblis. Ia mengambil salah satunya dan mulai mempelajarinya. Ia dapat merasakan sejumlah besar esensi api iblis di dalam batu itu. Bahkan, kultivator biasa dapat mengandalkan hanya satu batu ini untuk mengolah sedikit api iblis. Meskipun api yang mereka kembangkan tidak akan sebanding dengan api Xiang Shaoyun karena dia memiliki benih api iblis, api itu tetap akan sangat membantu mereka. Batu-batu ini dapat dianggap sebagai semacam material kaisar. Bagi seorang pengrajin, ini adalah material yang berharga. Karena bebatuan ini terbentuk di tempat benih api iblis, maka bebatuan ini dapat disebut bebatuan api iblis. Setelah memindai area tersebut, Xiang Shaoyun menemukan banyak bebatuan api iblis. Dia segera menyimpan semuanya di lautan kosmos astralnya. Selanjutnya, dia memeriksa ulang untuk memastikan tidak ada benda unik lainnya sebelum kembali ke kelompok Yukaidi. Semua orang menunjukkan ekspresi yang berbeda ketika melihat Xiang Shaoyun kembali. Ada rasa iri, kekaguman, ketidakpedulian, dan sebagainya. Mereka sudah tahu bahwa Xiang Shaoyun memiliki api yang unik. Dia pasti telah memperoleh banyak manfaat dari penyempurnaan api kedua. Namun mereka semua terkejut ketika Xiang Shaoyun mendekati mereka. Mereka dapat merasakan bahwa auranya masih sama persis. Singkatnya, dia masih seorang kultivator alam langit tingkat 4 awal dan belum mengalami peningkatan sedikitpun. Mereka hanya tertegun sesaat. Mereka langsung menyimpulkan bahwa Xiang Shaoyun telah gagal menundukkan api kedua. Jika tidak, kekuatannya tidak akan tetap sama. Kita harus tahu bahwa setiap nyala api yang unik sangatlah luar biasa. Bahkan seorang raja pun akan sangat diuntungkan dari memurnikannya. Xiang Shaoyun tampaknya tidak mengalami perkembangan, dan itu hanya bisa berarti satu hal. Maaf telah membuat kalian menunggu, semuanya, kata Xiang Shaoyun. Yukaidi menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi. Kita harus terus maju. Apapun yang kita hadapi selanjutnya, kita tidak akan berhenti lagi. Jika kau bersikeras, anggap saja dirimu didiskualifikasi. Ini adalah perjalanan untuk mencapai tujuannya sendiri. Dia tidak berniat membiarkan urusan pribadi mereka memengaruhi tujuannya. Jika tidak, lebih baik dia datang sendirian. Ling Lin menjawab dengan canggung, tidak akan ada kesempatan berikutnya. Lagi pula, dialah alasan utama mereka menunda perjalanan. Dia harus mengatakan sesuatu. Maka mereka melanjutkan perjalanan menuju wilayah binatang angin iblis. Bab 453. Sebagian besar iblis di lapisan kedua alam iblis adalah Raja Iblis. Xiang Shaoyun dan kelompoknya melakukan perjalanan dengan hati-hati, waspada terhadap kemungkinan bertemu kelompok lain yang dipenuhi Raja Iblis seperti tikus api iblis. Lagi pula,
jumlah mereka terbatas, dan mereka tidak akan mampu menghadapi sejumlah besar Raja Iblis. Jika mereka terus-menerus menguras tenaga dalam pertempuran seperti itu, akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai wilayah binatang angin iblis. Para binatang angin iblis dianggap sebagai klan kekaisaran lapisan kedua. Dengan demikian, kemungkinan besar akan ada satu atau dua kaisar iblis di antara mereka. Dengan kekuatan mereka, para binatang angin iblis berdiam jauh di dalam lapisan kedua. Berdasarkan peta, mereka perlu menghabiskan setidaknya 2 bulan perjalanan untuk mencapai tujuan mereka. Dan dengan mempertimbangkan rintangan yang mungkin mereka temui di sepanjang jalan, mereka akan beruntung jika dapat mencapai tujuan mereka dalam waktu 3 bulan. Sejauh ini, mereka telah melakukan perjalanan selama sekitar setengah bulan. Mereka pada dasarnya melakukan perjalanan tanpa henti dengan tunggangan mereka, bekerja sama untuk melenyapkan semua Raja Iblis yang menghalangi jalan mereka tanpa membuang banyak waktu. Mereka juga telah bertemu dengan klan iblis yang kuat, dan mereka hanya berhasil menerobos setelah pertempuran sengit. Tak seorang pun dari mereka tewas dalam pertempuran itu, tetapi 2 di antara mereka terluka. Lagi pula, makhluk-makhluk iblis itu sangat menakutkan ketika mereka menjadi gila. Selain itu, mereka memiliki keunggulan jumlah dibandingkan kelompok manusia tersebut. Meskipun semua manusia ini jenius, hampir mustahil bagi mereka untuk selamat dari pertempuran melawan klan iblis yang begitu kuat tanpa terluka. Semakin jauh mereka menjelajah, semakin kuat iblis yang mereka temui. Saat ini, sejumlah besar monster bermata iblis Raja Iblis telah muncul di hadapan mereka. Yang terkuat dari monster bermata iblis ini hanyalah Raja Iblis tingkat 9, tetapi kemampuan serangan bawaan mereka sangat dahsyat. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menerobos seperti sebelumnya karena makhluk bermata iblis ini ahli dalam serangan mata. Masing-masing dari mereka memiliki 6 mata, dan kekuatan mempesona yang dipancarkan dari mata mereka dapat membuat manusia jenius menjadi linglung dan menyebabkan seseorang berhalusinasi dan kehilangan akal sehat, sehingga mudah menjadi mangsa. Semuanya, jangan tatap mata mereka. Terobos secepat mungkin, teriak Kaidi. Meskipun sudah diperingatkan, 2 di antara mereka tetap gagal bereaksi tepat waktu. Mereka menjadi benar-benar linglung dan berhenti bergerak. Mengaum. Mengaum. Para makhluk bermata iblis itu memanfaatkan kesempatan dan meraung saat beberapa dari mereka menyerbu ke arah kedua manusia tersebut. Manusia-manusia lainnya terlalu sibuk menyelamatkan diri dan tidak dapat meluangkan waktu untuk membantu mereka berdua. Dan begitu saja, kedua manusia malang itu berubah menjadi santapan para makhluk buas. Ketika yang lain melihat apa yang terjadi, suasana hati mereka memburuk. Mereka tidak ingin menjadi makanan bagi makhluk bermata iblis itu. Karena itu, mereka mulai melancarkan serangan dahsyat mereka, mencoba melepaskan diri dari pengepungan. Namun, serangan mata dari makhluk bermata iblis ada di mana-mana, sehingga menyulitkan kelompok manusia untuk melihat, karena mereka harus terus menghindari kontak mata. Karena itu, kemampuan menyerang mereka sangat terbatas. Tepat pada saat itu, UKD membuka payung bulu terangnya, dan payung itu memancarkan cahaya warna-warni yang terang. Cahaya itu menyilaukan seperti matahari, membuat orang sulit untuk tetap membuka mata. Para monster mata iblis juga terpaksa menutup mata mereka, dan dengan demikian, mereka tidak dapat lagi menggunakan serangan mata unik mereka. Pergi, teriak UKD. Semua orang kembali sadar dan segera terbang pergi tanpa penundaan. Setelah meninggalkan wilayah binatang bermata iblis, mereka ingin beristirahat sejenak, tetapi sayangnya, mereka telah memasuki wilayah kelompok iblis yang berbeda. Sekali lagi, mereka berjuang keluar dari wilayah ini. Jika bukan karena kenyataan bahwa masing-masing dari mereka setidaknya adalah raja di raja, mereka tidak akan mampu bertarung terus-menerus selama waktu yang begitu lama. Bahkan, mereka mungkin sudah mati sekarang. Para iblis yang hidup berkelompok ini sangat merepotkan untuk dihadapi. Untungnya, masing-masing dari mereka tangguh dan pantang menyerah. Seorang raja biasa pasti sudah menyerah sekarang, tidak mau mati hanya demi seorang wanita. Adapun para jenius ini, mereka memiliki pola pikir yang sama sekali berbeda. Masing-masing dari mereka adalah petarung tangguh dengan kemampuan sendiri, dan tidak ada yang ingin tertinggal dari yang lain. Dengan demikian, mereka memandang perjalanan ini sebagai kesempatan yang baik untuk mengasah diri dan meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Bahkan, ini mungkin menjadi kesempatan bagi mereka untuk menembus alam kenaikan naga. Xiang Shaoyun telah mengamati semua orang dalam diam. Dia menyimpulkan bahwa UKD adalah yang terkuat di kelompok itu dan kekuatannya juga yang paling sulit untuk dia pahami. Di urutan kedua setelahnya adalah Tang Longfei. Ada juga seorang pendekar pedang bernama Jian Chen, yang juga sama hebatnya dengan Tang Longfei. Mantan itu telah mencapai puncak alam raja, dan aura naganya telah terbentuk sekitar 80%.
Hari ketika aura naganya mencapai kesempurnaan juga akan menjadi hari ia memasuki alam kaisar. Ia juga sangat berpengetahuan dalam hal membunuh binatang buas iblis, seolah-olah ia sangat mengetahui segala sesuatu di sini. Adapun yang terakhir, dia adalah seorang ahli dalam ilmu pedang. Setiap kali dia menghunus pedangnya berlumuran darah. Baik Xiang Shaoyun maupun Huo Sudong menduga bahwa dia adalah murid Li Juetian, kepala 7 penjahat. Yang terkuat setelah mereka adalah Long Yunfei, Di Tong, Jin Sui, dan Ruo Suifeng. Xiang Shaoyun tahu betul bahwa selain mampu menghadapi yang terlemah dari kelompok itu, yang paling bisa dia lakukan saat menghadapi yang lain hanyalah menyelamatkan nyawanya. Hampir mustahil baginya untuk benar-benar membunuh salah satu dari mereka. Untuk menjadi ancaman bagi mereka, dia setidaknya harus menjadi kultivator alam langit tingkat 5. Waktu berlalu, dan seiring kelompok itu terus membunuh binatang buas yang mengerikan hari demi hari, setiap orang kini memiliki niat membunuh yang kuat. Ini adalah akibat dari semua pembantaian yang telah mereka alami. Di tengah pertempuran yang tak berkesudahan, Xiang Shaoyun juga beberapa kali terluka, tetapi ia selalu mampu pulih dengan cepat. Semua orang merasa hal itu tak terbayangkan. Mereka tidak lagi berani meremehkannya karena ia mampu membunuh iblis secepat mereka. Alasan mengapa serangannya begitu efektif tentu saja berkat bakat instingnya. Lagi pula, dia dapat dengan jelas merasakan aliran energi para iblis dan dengan mudah membunuh mereka melalui celah-celah yang mereka miliki sebelum mereka sempat menyerang. Melalui pembantaian yang terus-menerus, pemahaman Xiang Shaoyun tentang prediksi gerakan juga meningkat pesat. Selama periode ini, tingkat kultivasinya juga meningkat dari tahap 4 awal menjadi tahap 4 pertengahan. Selain fisiknya yang luar biasa, kemampuannya menyerap energi iblis di udara juga sangat berkontribusi pada pertumbuhannya yang pesat. Tidak ada orang lain yang tahu tentang itu. Baiklah, kita akan bisa mencapai wilayah binatang angin iblis dalam beberapa hari. Semuanya, tetap semangat, kata Yu Kaidi. Saat mereka mendekati tujuan, matanya mulai dipenuhi kegembiraan. Hari ini, seperti biasa, dia memimpin di depan, dengan semua orang mengikutinya dari belakang. Tiba-tiba, Xiang Shaoyun berseru, Kaidi, kita tidak bisa lewat sana. Kita harus mengambil jalan memutar. Semua orang menatapnya dengan bingung. Yu Kaidi bertanya, mengapa? Berdasarkan peta, mereka mengambil rute yang benar. Terlebih lagi, tidak akan ada iblis kuat yang menghalangi jalan mereka. Dengarkan aku, kita harus pergi sekarang. Kalau tidak, akan terlambat, kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Dengan domain jiwa neternya, ia memiliki indera yang jauh lebih tajam daripada yang lain. Ia telah merasakan kehadiran beberapa iblis di luar alam Raja Iblis tidak jauh di depan mereka. Bab 454. Secara umum, mayoritas iblis di lapisan kedua adalah Raja Iblis. Namun bukan berarti Kaisar Iblis tidak ada di sini. Bahkan, ada beberapa Kaisar Iblis di lapisan kedua juga, tetapi mereka adalah Kaisar Iblis dengan tingkat kultivasi rendah. Meskipun begitu, mereka lebih dari cukup untuk menimbulkan masalah bagi kelompok manusia ini. Setiap iblis adalah petarung yang sangat kuat. Itulah mengapa semua orang dalam kelompok Yu Kaidi mengalami luka-luka selama perjalanan mereka. Mereka bahkan menderita 4 korban jiwa. Sekarang setelah Xiang Shaoyun mengklaim bahwa dia telah merasakan bukan hanya satu Kaisar Iblis, tetapi lebih dari satu, yang lain mulai merasa gugup. Berhentilah mencoba menakut-nakuti semua orang dengan gertakanmu. Menurut peta, jelas tidak ada Kaisar Iblis jika kita mengambil rute ini. Tidak ada keraguan tentang itu, kata Di Tong. Su Jun menimpali, benar. Gadis suci, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Akan membutuhkan waktu 2 minggu lagi untuk mencapai tujuan kita jika kita mengambil jalan memutar. Beberapa orang lain juga menyuarakan pendapat mereka, dan tak satu pun dari mereka mempercayai Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tak sanggup berdebat dengan mereka. Ia berjalan ke samping Yu Kaidi dan berkata, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan untuk meraih tangannya, tetapi wanita itu menghindar. Apa maksudmu? Apa kau lupa bahwa kita semua juga ada di sini? Long Yunfei sangat marah. Setelah menghabiskan waktu bersama Yu Kaidi, Long Yunfei semakin tergila-gila padanya. Keinginannya untuk menjadi menantu klan Yu semakin kuat dari sebelumnya. Karena itu, melihat Xiang Shaoyun mencoba meraih tangan Yu Kaidi tepat di depannya tentu saja membuatnya marah. Kita akan melanjutkan perjalanan di rute yang sama, kata Yu Kaidi. Karena tidak ingin terjadi konflik di dalam kelompok, ia melanjutkan perjalanan sebelum Xiang Shaoyun sempat mengatakan hal lain. Xiang Shaoyun tidak punya pilihan selain ikut bersama mereka. Jika itu orang lain, dia pasti akan pergi tanpa ragu. Tetapi karena Yu Kaidi ada di dalam kelompok itu, dia benar-benar tidak tega untuk pergi.
Dia akan mengambil risiko, dan jika perlu, dia tidak keberatan melepaskan Kaisar Rune Hantu. Dua Kaisar Rune Hantu tambahan telah muncul di domain jiwa neternya. Rune Hantu itu juga mengatakan kepadanya betapa mereka merindukan energi iblis di luar, tetapi dia belum mengizinkan mereka meninggalkan domain jiwa neternya hingga saat ini. Sekarang, jelas bahwa Rune Hantu itu juga adalah iblis. Xiang Shaoyun melanjutkan perjalanan bersama kelompok, tetapi baik dia maupun Mani sebenarnya menjaga jarak tertentu di belakang yang lain. Huo Sudong belakangan ini menjadi cukup dekat dengan Xiang Shaoyun. Dia tahu Xiang Shaoyun bukan tipe orang yang suka bercanda, jadi dia tetap berada di sisi Xiang Shaoyun. Setelah ragu-ragu, Ken Wunian juga menjauhkan diri dari kelompok utama. Karena Xiang Shaoyun mampu melawan lawan tingkat 9 sebagai raja tingkat 4, itu hanya bisa membuktikan bahwa ada sesuatu yang luar biasa tentang dirinya. Dan pasti ada alasan mengapa dia mengeluarkan peringatan serius seperti itu kepada mereka sebelumnya. Benar saja, kelompok itu bahkan belum berjalan jauh ketika 5 sosok muncul di hadapan mereka. Kelima sosok itu bersembunyi di semak-semak dan pada dasarnya tampak seperti bagian dari semak itu. Bahkan Xiang Shaoyun pun tidak akan menyadari keberadaan mereka jika dia tidak memiliki domain jiwa neternya. Kelima iblis itu tidak bertubuh besar. Masing-masing memiliki kepala persegi dengan 8 sumut, tubuh seperti semut, dan ekor seperti kalajengking. Mereka adalah iblis semut kalajengking, dan dari jumlah sumut yang mereka miliki, semuanya adalah kaisar iblis. Sial! Benar-benar ada kaisar iblis di sini. Wajah Yukaidi dan yang lainnya berubah muram. Mereka tidak pernah menyangka Xiang Shaoyun benar. Kaisar iblis telah muncul, dan jumlahnya lebih dari 1. Semua orang dalam kelompok itu merasakan merinding saat menyadari keberadaan kaisar iblis. Kelima kalajengking semut iblis mengepung kelompok itu dari 5 arah yang berbeda. Salah satu dari mereka, yang merupakan kaisar iblis tingkat 2, berkata dengan suara melengking, "Aku bisa mencium bau busuk darah ras kami pada kalian. Kalian pasti telah membunuh banyak iblis. Kami akan memakan kalian semua untuk membalas dendam atas mereka yang telah gugur." Segera setelah itu, 4 kalajengking semut iblis lainnya menyerang. "Cobalah untuk menerobos. Jangan sampai terlibat pertempuran berkepanjangan dengan mereka," perintah Yukaidi. Meskipun para jenius ini cukup kuat untuk menghadapi kaisar, ada 5 kaisar iblis di sini dengan pemimpinnya adalah kaisar iblis tingkat 2. Mereka mungkin bisa melawan iblis-iblis ini, tetapi dengan dai jia cedera parah atau bahkan kematian. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Yukaidi. Jika mereka benar-benar harus terlibat dalam pertarungan sengit, dia lebih suka itu terjadi hanya setelah mereka tiba di wilayah binatang angin iblis. Namun, tidak semua orang memiliki perasaan yang sama. Sepanjang perjalanan, kelompok itu telah bertempur dalam beberapa pertempuran berat, tetapi semuanya adalah pertempuran kelompok. Dan ketika mereka melihat kaisar iblis ini, beberapa dari mereka menjadi bersemangat. Long Yunfei, Ditong, dan beberapa lainnya sangat ingin memamerkan kekuatan mereka di hadapan Yukaidi agar dia memiliki kesan yang lebih baik tentang mereka. "Jangan khawatir, gadis suci. Aku, Long Yunfei, tidak takut pada kaisar iblis tingkat pertama. Aku akan membunuh salah satu dari mereka untukmu," kata Long Yunfei sebelum menyerang salah satu kalajengking semut iblis. Ditong juga berteriak, "Aku juga akan membunuh satu dan mempersembahkannya sebagai hadiah untukmu, gadis suci." Saat keduanya terlibat dalam pertempuran melawan kalajengking semut iblis, yang lain berhenti mencoba menerobos. Sebaliknya, mereka bergegas menuju kalajengking semut iblis lainnya untuk ikut bertempur. Para jenius ini umumnya mampu menjadi lebih kuat ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Lagi pula, mereka memiliki banyak kartu truf yang tidak akan mudah mereka tunjukkan kecuali diperlukan. Sekarang setelah mereka menghadapi lawan yang benar-benar kuat, mereka akhirnya bisa menggunakan kartu truf mereka. Tetapi kalajengking semut iblis bukanlah lawan yang mudah. Mereka bukanlah yang terkuat dalam hal serangan, tetapi racun mereka sangat beracun. Satu gigitan saja sudah cukup untuk membunuh salah satu dari mereka. Yukaidi tidak menyangka para jenius ini akan membangkang perintahnya di saat-saat genting seperti itu. Tak berdaya, ia terpaksa ikut terjun ke medan pertempuran. Ia langsung berhadapan dengan kaisar kalajengking semut iblis tingkat 2. Terlihat jelas bahwa ia tidak hanya kuat, tetapi juga berani. Xiang Shaoyun mengabaikan semua pertempuran, tetapi dia tidak bisa melakukan hal yang sama untuk pertempuran Yukaidi. Entah mengapa, semakin lama dia bersama Yukaidi, semakin dia merasa bahwa wanita itu seharusnya menjadi miliknya. Itu adalah sensasi intens yang belum pernah dia rasakan terhadap wanita lain manapun. Berbagai adegan acak terus muncul di benaknya, seolah-olah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Namun, ia sangat yakin bahwa ia belum pernah bertemu dengannya. Pada akhirnya,
ia menyimpulkan bahwa ini kemungkinan besar adalah takdir dan bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama. Saat ini, Yukaidi dan tunggangannya sedang melancarkan serangan dahsyat ke arah Kaisar Kalajengking Semut Iblis. Senjatanya bukanlah payung bulu terang, melainkan tombak. Kekuatan serangannya sangat luar biasa, dan dia menciptakan badai besar dan dahsyat di sekitarnya saat menyerang. Namun, Kaisar Kalajengking Semut Iblis bukanlah lawan yang mudah. Ia berteriak berulang kali sambil mengayunkan kaki dan ekornya, menghancurkan serangan Yukaidi saat menyemburkan awan racun. Meskipun demikian, Yukaidi menunjukkan kekuatan yang sesuai dengan statusnya sebagai kandidat untuk menjadi gadis suci klan Yu. Ia benar-benar berhasil menekan Kaisar Kalajengking Semut Iblis. Serangannya yang luar biasa bahkan membuat Xiang Shaoyun memujinya tanpa henti, dia benar-benar sekuat ini. Tepat ketika Yukaidi hampir meraih kemenangan atas lawannya, sesosok tiba-tiba muncul di belakangnya. "Kaidi! Awas!" teriak Xiang Shaoyun sambil berlari mendekat, bulu kuduknya berdiri karena kaget. Bab 455. Xiang Shaoyun sudah lama mengetahui bahwa ada beberapa kaisar iblis di sini. Saat pertempuran dimulai, dia sangat memperhatikan Yukaidi. Namun, dia gagal menyadari bahwa ada kaisar semut kalajengking iblis lain yang bersembunyi di semak-semak. Kaisar semut kalajengking iblis ini jauh lebih kuat daripada 5 yang telah muncul. Serangan mendadak itu benar-benar mengejutkan. Karena Xiang Shaoyun sedang fokus pada Yukaidi, dia dapat segera menyadari serangan mendadak tersebut. Dengan teriakannya, Yukaidi bereaksi. Sayangnya, dia terlalu lambat dan terkena ekor Kaisar Kalajengking Semut Iblis. Speed. Dia memuntahkan darah dan jatuh terhempas ke semak-semak. Xiang Shaoyun mulai bergerak bersamaan dengan teriakannya, tetapi dia masih belum cukup cepat. Dia hanya bisa menyaksikan Yukaidi tertabrak. Ah! Bajingan! Hati Xiang Shaoyun terasa sakit melihat Yukaidi terluka. Ia langsung diliputi amarah, amarahnya datang dari lubuk hatinya. Tanpa ragu, itu adalah emosi yang paling tulus yang ia rasakan saat ini. Dalam amarahnya, kecepatannya semakin meningkat. Dia sepenuhnya melepaskan kekuatan 9 langkah neter milik Overlord-nya, dan dipadukan dengan niat gerakan kakinya, dia bergerak dengan kecepatan yang setara dengan kaisar biasa. Pedang Overlord Sky Slaying Saber muncul di tangannya. Bintang-bintangnya meledak dengan kekuatan, dan dia mengeluarkan semua petir ungu bawaannya dari tubuhnya. Seketika, kekuatan luar biasa berkumpul di pedangnya saat dia mengayunkannya ke arah Kaisar Kalajengking Semut Iblis. Gemuruh! Gemuruh! Saat Xiang Shaoyun menyerang, dia mengaktifkan kekuatan naga dan harimaunya. Langit menjadi gelap, dan 36 petir perak muncul dan menghujani dunia di bawahnya. Jumlahnya sangat banyak karena bahkan Mani pun ikut menyerang bersamanya. Dia tahu betul Xiang Shaoyun membutuhkan bantuannya. Dari 36 sambaran petir, setengahnya dipanggil oleh Xiang Shaoyun dan setengahnya lagi dipanggil oleh Mani. Hujan 36 sambaran petir perak itu merupakan pemandangan yang spektakuler. Ketika lebih dari satu sambaran petir menyerang, daya hancur yang dihasilkan tidak sesederhana 1 tambah 1, terutama jika menyangkut sambaran petir unik ini. Sebaliknya, kekuatan sambaran petir akan bersifat multiplikatif, menjadi sangat menakutkan. Bahkan mereka yang bertempur tidak jauh dari situ pun dibuat ketakutan. Serangan seperti ini telah melampaui kekuatan seorang raja dan telah mencapai kemampuan seorang kaisar. Kaisar Kalajengking Semut Iblis itu tidak mencoba menghindar. Lapisan energi iblis menyelimuti tubuhnya saat ia menerima 36 sambaran petir perak. Dengan tingkat kultivasi alam Kaisar Iblis tahap ketiga, Kalajengking Semut Iblis itu yakin dapat memblokir serangan ini. Dan memang, ia berhasil memblokir sebagian besar sambaran petir. Beberapa masih berhasil menembus pertahanannya, tetapi gagal melukainya hingga fatal. Lagi pula, tingkat kultivasi Xiang Shaoyun dan Mani terlalu rendah dibandingkan dengan Kalajengking Semut Iblis ini. Mereka mungkin bisa melukai kaisar biasa dengan serangan kombinasi ini, tetapi mereka berhadapan dengan kaisar iblis tingkat 3 dengan pertahanan yang sangat menakutkan. Bagaimana mereka bisa melukai musuh seperti itu dengan mudah? Tepat ketika ledakan dari sambaran petir hendak mereda, Xiang Shaoyun terus maju. Dia mulai menarik kekuatan dari kabut 9 warna di lautan kosmos astralnya. Sikap ketiga dari teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa, Sungai Mayat. Seketika itu, niat membunuh yang kuat melonjak keluar dari Xiang Shaoyun. Dia menggunakan niat membunuh yang telah dia kumpulkan selama perjalanannya di alam iblis dan melepaskan jurus ketiga dari teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa untuk pertama kalinya, benar-benar menguras energinya. Jurus-jurus terakhir dari teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa semuanya membutuhkan dukungan kekuatan yang luar biasa sebelum dapat digunakan. Dengan kekuatan Xiang Shaoyun saat ini, jurus pertama dan kedua seharusnya menjadi batas kemampuannya.
Dia harus menunggu hingga lebih kuat untuk menggunakan jurus-jurus selanjutnya. Tetapi demi UKD, dia dengan gegabah memaksakan diri untuk menggunakan jurus ketiga. Dari sini, dapat dilihat bahwa perasaannya terhadap UKD tulus. Saat dia menggunakan serangan ini, sekitarnya berubah menjadi suram dan menyeramkan, seolah-olah medan perang yang dipenuhi mayat telah muncul di sekelilingnya, memberikan sensasi tidak nyaman kepada semua orang. Kabut 9 warna dan petir ungu bawaan bekerja bersama untuk melenyapkan semua kehidupan, meninggalkan jejak sungai merah tua dimanapun pedang itu lewat. Kekuatan serangan ini bahkan telah melampaui kekuatan serangan kombinasi sebelumnya. Ini adalah batas absolut dari apa yang bisa dia capai untuk saat ini. Rasa takut muncul di mata kalajengking semut iblis itu. Ia dengan cepat mengerahkan seluruh kekuatannya saat memuntahkan gumpalan racun dari mulutnya. Gumpalan racun itu berbentuk sabit yang melesat ke depan, dan berbenturan dengan serangan Xiang Shaoyun. Ledakan dahsyat terjadi saat kedua serangan itu bertabrakan. Ledakan itu begitu dahsyat sehingga semua orang di area tersebut terkejut, termasuk para kaisar iblis. Mereka semua dapat merasakan bahwa kekuatan ini melampaui apa yang dapat mereka tahan. Merasa terancam, kedua pihak berpisah dan menjauh dari medan pertempuran sebelum melihat ledakan dari kejauhan. Di depan mata mereka, ledakan itu perlahan mereda, memperlihatkan seorang pria dengan pedang di tangan, membelah kaisar kalajengking semut iblis menjadi dua. Adegan ini terpatri kuat dalam benak semua orang. Sebelumnya, ketika kaisar semut kalajengking iblis menyelinap menyerang UKD, yang lain berpikir untuk melarikan diri setelah merasakan kekuatan penyerang tersebut. Namun kini, seseorang benar-benar telah membantai kaisar semut kalajengking iblis yang sama yang telah membuat mereka cukup takut hingga mempertimbangkan untuk melarikan diri. Dan ketika mereka akhirnya melihat dengan jelas siapa pembunuhnya, mereka benar-benar terksenjing. Itu adalah Xiang Shaoyun, seorang kultivator alam langit tingkat 4. Bagaimana ini mungkin? Ditong dan Sujun berteriak kaget. Sebelumnya mereka sudah melebih-lebihkan kekuatan Xiang Shaoyun, tetapi ternyata apa yang mereka sebut sebagai perkiraan berlebihan itu sebenarnya masih merupakan perkiraan yang kurang tepat. Semua orang di sana berpikir demikian. Tang Longfei memuji, sungguh kaisar perang super yang hebat. Istilah penting di sini adalah, kaisar perang super, bukan sesuatu yang sesederhana raja super. Secara umum, gelar kaisar perang diberikan kepada raja-raja puncak yang mampu melawan kaisar. Para jenius di sini yang telah membentuk aura naga mereka semuanya memenuhi syarat untuk disebut kaisar perang. Namun, gelar kaisar perang super menandakan bahwa orang ini adalah seorang raja yang sudah lebih kuat daripada kaisar biasa. Bahkan, UKD, yang mampu bertarung melawan kaisar iblis tingkat 2 dengan kekuatan alam raja puncaknya, layak dianggap sebagai kaisar perang super. Namun, Xiang Shaoyun hanyalah raja tingkat keempat, namun ia sudah mampu membunuh kaisar iblis tingkat ketiga. Bahkan gelar kaisar perang super pun tidak cukup untuk orang seperti dia. Ia telah melampaui batas kemampuannya, melewati beberapa tingkatan, menciptakan keajaiban yang membuatnya setara dengan para jenius kuno dalam legenda. Saat semua orang terdiam, kaisar semut kalajengking iblis yang tersisa tiba-tiba berteriak sebelum menyerang Xiang Shaoyun dengan ganas. Pemimpin mereka telah terbunuh. Bagaimana mungkin mereka tidak membalas dendam? Sementara itu, Xiang Shaoyun jatuh tak berdaya dari langit. Bab 456. Uang dengan cepat terbang untuk menangkap Xiang Shaoyun yang terjatuh. Pada saat yang sama, kaisar kalajengking semut iblis tingkat 2 menyerbu dan meraung, karena membunuh pemimpin kami, kau akan membayar dengan nyawamu. Ekor kaisar kalajengking semut iblis mulai memanjang dan melesat ke arah Mani dan Xiang Shaoyun. Seperti cambuk, ekor itu seketika melintasi jarak beberapa ratus meter, sengatnya menembus udara dengan kekuatan yang cukup besar untuk menghancurkan gunung. Uang memang cepat, tetapi masih belum cukup cepat dibandingkan dengan kaisar kalajengking semut iblis tingkat 2. Dia tidak punya cara untuk menghindari sengatan itu, sekeras apapun dia mencoba. Tiba-tiba, sesosok muncul dengan kecepatan yang lebih cepat. Cahaya terang melesat melewatinya sementara teriakan Phoenix bergema di udara. Seekor Phoenix yang terbentuk dari api menghantam sengatan itu. Bang! Phoenix yang menyala-nyala itu memutus ekor kalajengking, menyebabkan kalajengking semut iblis itu meraung kesakitan sambil segera mundur. Penyerang itu adalah UKD. Alih-alih menggunakan kekuatan angin, dia menyerang dengan kekuatan api. Kobaran api yang dahsyat menyebar dari tombaknya, memancarkan kekuatan unik saat membakar segala sesuatu yang ada di jalannya. Dalam sekejap mata, lautan api terbentuk, membakar semua energi iblis dalam radius 1 km hingga lenyap. Serangan ini tidak lebih lemah dari serangan yang dilancarkan Xiang Shaoyun dengan kabut 9 warnanya. Kaisar kalajengking semut iblis tingkat 2 tidak punya jalan keluar. Ia terbakar dan segera menjadi abu. Rasa takut menyelimuti kalajengking semut iblis lainnya.
Binatang berbisa seperti mereka paling takut pada kekuatan yang ekstrim seperti kekuatan api. Terlebih lagi untuk api yang unik, salah satunya yang digunakan Yukaidi. Bahkan, apinya jauh lebih menakutkan daripada benih api iblis sekalipun. Kenapa kalian masih berdiri di situ? Bantai mereka, perintah Yukaidi kepada para jenius muda itu, suaranya bermartabat dan berwibawa, menyadarkan mereka dari keterkejutan. Bunuh. Mereka menyerang kalajengking semut iblis itu. Mereka tidak lagi menahan diri. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Xiang Shaoyun dan Yukaidi benar-benar mengejutkan mereka. Mereka tidak ingin tertinggal terlalu jauh di belakang Xiang Shaoyun dalam perebutan hati Yukaidi, dan kalajengking semut iblis yang tersisa digunakan untuk melampiaskan amarah mereka. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menyerbu ke arah Xiang Shaoyun dengan tunggangannya. "Sujun, apa yang kau lakukan?" seru Tang Longfei. Sujun mengabaikan teriakan itu. Duduk di atas tunggangannya, Raja Macan Tutul, dia melesat menuju Mani dengan kecepatan penuh. Bahkan sebelum tiba, dia mengayunkan senjatanya, melancarkan serangan ke arah Xiang Shaoyun yang melemah. Tak seorang pun menyangka Sujun akan tiba-tiba menyerang Xiang Shaoyun seperti ini. Tang Longfei telah memperhatikan Xiang Shaoyun dengan saksama sejak awal, dan dia segera bergegas untuk menghentikan Sujun, namun, karena dia sedang bertarung melawan Kaisar Kalajengking Semut Iblis ketika menyadari serangan itu, dia tidak mungkin bisa mencapai Sujun tepat waktu. "Biarkan aku membunuhmu selagi kau tak berdaya." Sujun meraung sambil mengerahkan seluruh kekuatannya. Pancaran cahaya keemasan menyebar dari tubuhnya saat aura tajam menebar malapetaka di sekitarnya. Untungnya, Mani cukup cepat. Dia mungkin tidak secepat Kaisar, tetapi menghindari serangan Raja tingkat 9 seperti Sujun masih mungkin dilakukan. Pada saat dia berhasil menghindari serangan itu, Tang Longfei sudah berdiri di hadapan Sujun dengan tunggangannya. "Karena kau ingin membunuhnya, aku akan membunuhmu duluan," kata Tang Longfei dengan nada penuh niat membunuh. Tidak ada yang mengerti mengapa Tang Longfei, yang tampaknya tidak memiliki hubungan apapun dengan Xiang Shaoyun, membantunya. Hal ini terutama berlaku untuk Sujun, namun, sudah terlambat untuk mengubah pikirannya. Dia berteriak pada Ditong, "Ditong, apa yang masih kau tunggu?" Ditong terdiam sejenak sebelum berkata dingin, "Ini tidak ada hubungannya denganku." Dialah yang menghasut Sujun untuk membunuh Xiang Shaoyun, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Lagi pula, itu hanya akan membuatnya tidak bisa lagi berada di kelompok Yukaidi. Harus diakui bahwa Ditong benar-benar orang yang hianat. Wajah Sujun sangat muram. Dia tidak pernah menyangka Ditong akan meninggalkannya di saat genting seperti ini. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah terjebak dalam rencana Ditong. "Baiklah. Aku tidak akan melupakan ini," kata Sujun dengan muram. Karena dia tidak berani melawan Tang Longfei, dia malah melarikan diri dengan tunggangan Raja Iblisnya. Tang Longfei, yang tidak berniat mengampuninya, segera mengejar dan menyerang. Sujun membela diri dan melarikan diri. Ia berhasil menangkis beberapa serangan yang datang, tetapi tetap terluka hingga batuk darah. Namun, pada akhirnya ia berhasil meloloskan diri. Satu-satunya alasan dia berhasil lolos hanyalah karena Tang Longfei menyerah mengejar ketika dia sudah terlalu jauh. Sebaliknya, dia segera kembali dan berjaga di samping Xiang Shaoyun. Lagi pula, Xiang Shaoyun berada dalam kondisi yang sangat buruk, dan Tang Longfei tidak yakin apakah Ditong akan mencoba melakukan sesuatu. Adapun alasan mengapa dia menjaga Xiang Shaoyun, hanya dia yang tahu alasannya. Tidak ada orang lain yang tahu. Pada saat itu, para jenius lainnya telah membunuh semua Kaisar Semut Kalajengking Iblis, tetapi dalam prosesnya, racun Semut Kalajengking Iblis telah membunuh 2 dari para jenius tersebut. Sekarang, hanya tersisa 14 orang dalam kelompok itu. Yukaidi tiba di samping Mani dan bertanya, bagaimana keadaannya. Mani mendarat di tanah dan menatap Yukaidi dengan hati-hati sebelum menjawab, "Bos, saya baik-baik saja, dia akan segera pulih." "Letakkan dia. Aku akan memberinya air mata air roh," kata Yukaidi. Mani mulai ragu-ragu, bertanya-tanya apakah ia harus mendengarkan. Pada saat itu, Xiang Shaoyun berbicara dengan susah payah, "Turunkan aku." Dia tampak sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya telah kehabisan energi, dan meridiannya berada di ambang kehancuran. Bahkan, dalam kondisi seperti itu, dia sudah cukup baik bisa tetap terjaga. Lagi pula, dia telah menggunakan jurus ketiga dari teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa dengan paksa. Dia juga telah memaksakan dirinya hingga batas maksimal 2 kali berturut-turut, benar-benar menguras semua energi dari tubuhnya. Namun hasilnya adalah sesuatu yang bisa ia banggakan karena ia berhasil membunuh Kaisar Kalajengking Semut Iblis tingkat 3. Ia tahu bahwa kabut 9 warna itu sangat kuat. Kabut itu mampu memberikan kehidupan, tetapi juga mampu menghancurkan. Namun,
dia tidak pernah menyangka bahwa menggunakan kabut 9 warna yang telah dia kumpulkan cukup lama akan mampu membunuh Kaisar Kalajengking Semut Iblis dengan satu serangan. Itu jelas merupakan kartu truf pamungkas. Itu jauh lebih menakutkan daripada tarian kekacauan yang telah dia ciptakan sendiri. Mani membaringkan Xiang Shaoyun di tanah, dan Yu Kaidi berjalan mendekat. Sebuah botol air mata air penyembuhan milenium muncul di tangannya saat dia menyerahkannya. Minumlah. Ini akan bermanfaat untuk kesembuhanmu. Aku bahkan tidak bisa mengangkat tanganku sekarang, kata Xiang Shaoyun lemah. Yu Kaidi mengerutkan kening. Setelah ragu sejenak, dia berjalan ke sisinya, membantunya berdiri, dan menyuapinya sendiri. Pemandangan itu membuat semua jenius itu iri. Bab 457. Yu Kaidi masih mengenakan kerudungnya, dan hanya garis luar wajahnya yang terlihat. Namun, hanya matanya yang tampak seperti sepasang bulan bercahaya sudah cukup untuk memikat siapapun. Aroma yang mempesona terpancar darinya, dan temperamennya membuatnya tampak seperti peri dengan kecantikan dan daya pikat yang luar biasa. Kecantikannya saja sudah cukup untuk membuat jenius manapun merasa rendah diri. Wanita itu secara pribadi memberi Xiang Shaoyun air dari mata air spiritual sambil merangkulnya dengan satu tangan. Pemandangan itu cukup untuk membuat siapapun iri. Bahkan Xiang Shaoyun sendiri pun terpesona. Betapa aku berharap bisa berbaring dalam pelukannya selamanya, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Buka mulutmu, suara Yu Kaidi yang hangat dan lembut terdengar. Melihat wajah pucat Xiang Shaoyun, Yu Kaidi merasa seperti ada sesuatu yang mencengkeram hatinya. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini, tetapi dia tidak membiarkan emosinya terlihat. Xiang Shaoyun tidak membuka mulutnya. Sebaliknya, ia bersandar dalam pelukannya dan menikmati kelembutannya. Namun kenikmatannya tidak berlangsung lama karena mulutnya segera dipaksa terbuka. Setetes air mata air spiritual milenium kemudian memasuki tenggorokannya. Istirahatlah. Kita akan berangkat saat kau sudah sembuh, suara Yu Kaidi terdengar. Kemudian ia menyadari bahwa Yu Kaidi sudah tidak berada di sisinya lagi. Ah, aku masih belum cukup menikmati diriku, gerutu Xiang Shaoyun dalam hati. Dia mungkin terlihat lemah saat ini, tetapi sebenarnya, dia telah memurnikan 2 tetes cairan petir. Dia sebenarnya telah pulih secara signifikan, dan dia hanya berpura-pura lemah. Dahulu, setetes cairan petir saja sudah cukup untuk menyembuhkannya. Namun sekarang, 2 tetes cairan petir hanya membantunya pulih sekitar 30 atau 40%. Bahkan ketika dipadukan dengan mata air spiritual milenium Yu Kaidi, ia hanya pulih sekitar 50%. Jelas sekali kelelahan yang dialaminya kali ini sangat parah. Ia terpaksa duduk bersila dan menggunakan sejumlah besar kristal spiritual untuk memulihkan kemampuan bertarungnya. Lagi pula, dalam kondisinya saat ini, keadaan bisa menjadi sangat berbahaya. Ia tidak akan pernah bergantung pada orang lain untuk keselamatannya sendiri. Saat Xiang Shaoyun memulihkan diri, yang lain pun melakukan hal yang sama. 2 di antara mereka tewas dalam pertempuran, sementara yang lain mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang berbeda. Meskipun demikian, fakta bahwa tidak semua dari mereka dibantai oleh Kaisar Iblis membuktikan betapa luar biasanya mereka. Tiba-tiba, Tang Longfei mengirimkan pesan suara kepada Ditong, "Ditong, aku tahu kau ingin membunuh Xiang Shaoyun. Ingat ini. Sebelum kau membunuhnya, kau harus melewati aku." Ditong menatap Tang Longfei yang berada di dekatnya dan menjawab, "Tang Longfei, sejak kapan orang-orang dari balai kota menjadi begitu suka ikut campur? Itu bukan sesuatu yang perlu kau ketahui. Jangan kira kami tidak tahu apa yang dilakukan klan Dimu di Sekte Ziling. Kau akan menyesali perbuatanmu suatu hari nanti," jawab Tang Longfei dengan nada tidak senang. Kemudian ia terdiam. Ditong berpikir dalam hati dengan gelisah, "Aku pasti akan membunuh Xiang Shaoyun. Bahkan kau pun tak bisa menghentikanku, Tang Longfei." Namun, ketika ia memikirkan bagaimana Xiang Shaoyun mampu membunuh Kaisar Iblis tingkat 3 hanya dengan satu serangan, ia merasa merinding. Awalnya, ia berencana untuk bertindak gegabah dan membunuh Xiang Shaoyun dengan segenap kekuatannya saat Xiang Shaoyun terluka. Hal itu akhirnya menyebabkan dia menghasut Su Jun untuk membunuh Xiang Shaoyun. Dia seharusnya tetap tinggal sebagai cadangan dan hanya akan bertindak jika Xiang Shaoyun berhasil melarikan diri. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Tang Longfei akan menghentikan Su Jun, menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk membunuh Xiang Shaoyun. Terlebih lagi, dia juga telah menjadikan Su Jun musuhnya. Rencananya telah gagal total dan menjadi bumerang baginya. Jika dia menyerang sekarang, dia tidak memiliki peluang untuk berhasil. Dia hanya bisa fokus untuk merebut posisi menantu klan Yu sebelum mencoba hal lain. Sehari berlalu dengan cepat, dan sebagian besar orang telah pulih. Xiang Shaoyun adalah satu-satunya yang masih bermeditasi.
Semua orang ingin mendesaknya untuk berhenti dan mulai bergerak, tetapi karena Yukaidi tidak mengatakan apapun, tidak pantas bagi mereka untuk mengatakan apapun juga. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan Xiang Shaoyun terlalu menakjubkan. Terlebih lagi, dia terluka demi Yukaidi. Apapun yang terjadi, sudah sepatutnya mereka menunggu sampai dia pulih. Tak lama kemudian, Xiang Shaoyun pun terbangun. Wajahnya masih pucat, dan auranya masih tampak tidak stabil. Jelas sekali, dia menderita efek samping dari penggunaan teknik kuat secara paksa. Teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa benar-benar terlalu menakutkan. Aku tidak akan memaksakan diri untuk menggunakannya lagi kecuali jika memang diperlukan, pikir Xiang Shaoyun, masih merasakan sedikit rasa takut. Awalnya ia mengira dirinya hanya terlalu kelelahan dan akan pulih setelah mengisi kembali energinya. Namun setelah bermeditasi seharian penuh, ia mendapati bahwa tulang petir dan bintang-bintangnya masih terasa kosong. Meridian dan titik akupunkturnya juga terasa nyeri, dan sirkulasi energinya sangat lambat. Saat itulah dia menyadari bahwa menggunakan teknik bertarung yang tidak mampu ditopang oleh tubuhnya adalah sesuatu yang harus dia bayar harganya. Efek samping yang dideritanya bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan oleh air mata air spiritual dan obat-obatan spiritual. Sebaliknya, dia membutuhkan waktu untuk pulih secara perlahan. Dengan kata lain, dia telah merusak fondasinya sendiri. Fondasi seorang kultivator sangat penting bagi mereka, karena itu adalah sesuatu yang dapat memengaruhi masa depan mereka dalam kultivasi. Dapat dikatakan bahwa semakin stabil fondasi seseorang, semakin bermanfaat bagi pertumbuhannya. Seseorang dengan fondasi yang lemah akan merasa sangat sulit untuk menembusnya. Selama 3 tahun terakhir, Xiang Shaoyun telah berkembang pesat berkat bakatnya yang luar biasa, kerja keras, dan kemampuannya. Dan fondasi yang ia dapatkan dari berendam di air obat sejak kecil juga memainkan peran besar. Dia selalu memiliki fondasi yang kokoh, tetapi kali ini, dia telah merusaknya. Jika dia tidak dapat memperbaiki kerusakan tersebut, kecepatan kultivasinya akan terpengaruh. Dan waktu sangat penting bagi setiap kultivator. Sedikit saja pengurangan kecepatan akan sangat memengaruhi masa depan seorang kultivator. Xiang Shaoyun memahami semua itu dan tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan senyum pahit di wajahnya. Bagaimanapun, dia telah merusak fondasinya demi menyelamatkan Yukaidi, dan dia tidak menyesali pilihannya. Saudara Xiang, kau terlihat sangat buruk. Apakah kau menggunakan teknik terlarang atau semacamnya? Huo Sudong mendekat dan bertanya. Semua orang juga menoleh ketika mendengar pertanyaan itu. Xiang Shaoyun tersenyum. Kurasa begitulah seharusnya. Aku mungkin akan tetap agak lemah untuk sementara waktu. Aku khawatir aku harus merepotkanmu sedikit, Kakak Huo. Dengan kondisinya saat ini, dia hanya mampu mengeluarkan kemampuan bertarung seorang kultivator alam langit tingkat 4 biasa. Dia hanya bisa terus bertarung di atas kemampuannya setelah meluangkan waktu untuk memulihkan diri. Huo Sudong menjawab, jangan khawatir. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Tang Longfei juga datang menghampiri. Apakah kamu baik-baik saja? Xiang Shaoyun menatap Tang Longfei dengan tatapan rumit di matanya. Aku baik-baik saja. Kakak Tang, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Untunglah kau baik-baik saja. Kita bisa membicarakan itu setelah kita meninggalkan alam iblis, kata Tang Longfei. Baiklah. Mari kita berangkat, kata Yukaidi. Sekali lagi, kelompok itu mulai menuju ke wilayah binatang angin iblis. Semua orang dalam suasana hati yang baik. Awalnya, Xiang Shaoyun memberi mereka tekanan besar. Tetapi ketika mereka melihat kondisinya yang melemah, mereka dapat melihat bahwa dia tidak lagi menimbulkan ancaman bagi mereka. Mereka semua menyimpulkan bahwa dalam kondisinya saat ini, dia tidak lagi dapat bersaing dengan mereka untuk posisi menantu klan Yu. Bab 458. 7 hari kemudian, kelompok itu akhirnya tiba di dekat wilayah binatang angin iblis. Ini adalah tempat di mana angin mengamuk dan bersiul melewati pepohonan dan rerumputan yang bergoyang-goyang di belakangnya. Kerikil-kerikil beterbangan, menciptakan pemandangan kekacauan total. Angin di sini sangat kencang sehingga jika orang biasa berdiri di sini, orang itu akan langsung terhempas. Hanya kultivator yang cukup kuat yang mampu bertahan di sini. Yukaidi, Xiang Shaoyun, dan yang lainnya semuanya adalah raja. Dengan demikian, mereka secara alami mampu mempertahankan pijakan yang stabil bahkan saat menghadapi angin yang ganas. Namun, saat mereka maju, mereka merasakan angin semakin kencang, dan ekspresi mereka berubah serius menyadari hal itu. Jika mereka harus bertarung di lingkungan seperti itu, mereka akan sangat dirugikan. Di antara mereka, Ruo Suifeng adalah satu-satunya orang yang tampak bersemangat. Sebagai seseorang yang menguasai kekuatan angin, dia seperti ikan yang kembali ke air. Baiklah. Semuanya, berhenti maju.
Binatang angin iblis memiliki wilayah yang luas, dan kita sudah berada di sini. Jika kita masuk lebih dalam, kita bisa dengan mudah dikepung dan dibunuh. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah berpencar dan mencari angin iblis yin. Siapapun yang pertama kali mempersembahkan angin iblis yin kepadaku akan menjadi pemenang kompetisi. Berkumpullah di pinggiran luar wilayah binatang angin iblis setelah 1 bulan, terlepas dari apakah kalian telah mendapatkan angin iblis yin atau belum. Mereka yang gagal muncul pada saat itu akan dianggap gagal dalam misi, kata Yukaidi. Tentu. Seharusnya kita sudah berpisah sejak lama, Ruo Suifeng adalah orang pertama yang setuju. Dalam hatinya, ia berpikir, angin iblis yin pasti akan menjadi milikku. Setelah mendapatkannya, aku akan bisa segera menjadi kaisar. Semua orang di sini untuk mendapatkan angin iblis yin untuk Yukaidi, tetapi tidak ada yang tahu bahwa Ruo Suifeng ada di sini untuk mendapatkannya untuk dirinya sendiri. Para jenius lainnya setuju. Mereka berpencar dan memulai pencarian mereka untuk angin iblis yin. Tang Longfei menyampaikan undangan kepada Xiang Shaoyun, ayo jalan-jalan bersama. Setelah 7 hari beristirahat, Xiang Shaoyun masih tampak dalam kondisi buruk. Tang Longfei jelas mengkhawatirkannya dengan memberikan undangan ini. Namun, Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas tawarannya, Kakak Tang, tapi aku tidak akan pergi ke sana untuk saat ini. Semoga berhasil dan lakukan yang terbaik. Apapun alasan Tang Longfei membantunya, dia tetap merasa bersyukur. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi beban di saat seperti ini. Tang Longfei dapat melihat bahwa Xiang Shaoyun telah mengambil keputusan, dan dia tidak bersikeras. Dia terbang pergi sendirian. Yukaidi menatap Xiang Shaoyun dan berkata, hati-hati. Kemudian dia terbang pergi bersama tunggangannya, burung Phoenix. Tak lama kemudian, hanya Huo Sudong yang tersisa di sisi Xiang Shaoyun. Dia bertanya, Saudara Xiang, kau benar-benar tidak butuh bantuanku. Xiang Shaoyun tersenyum. Tidak. Aku berharap kau beruntung dalam pencarianmu, Kakak Huo. Selama perjalanan ini, Huo Sudong adalah orang yang paling dekat dengannya, dan Xiang Shaoyun sudah menganggapnya sebagai temannya. Huo Sudong menepuk bahunya dan berkata, baiklah. Kalau begitu, aku akan pergi duluan. Hati-hati sendirian. Dan setelah Huo Sudong pergi, Xiang Shaoyun ditinggal sendirian. Haruskah aku mulai bergerak, atau haruskah aku mulai memperbaiki fondasiku? Xiang Shaoyun tenggelam dalam pikiran. Dia yakin angin iblis yin tidak akan ditemukan dalam waktu dekat. Dia masih punya waktu untuk memulihkan diri. Namun, dia juga khawatir bahwa dia hanya akan gagal memperbaiki fondasinya dan malah membuang waktu berharga yang seharusnya bisa dia gunakan untuk mencari angin iblis yin. Saat ini ia sangat tertekan. Dalam kondisinya sekarang, ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih sepenuhnya. Tetapi jika ia memaksakan diri memasuki wilayah binatang angin iblis, ia tidak akan mampu melawan binatang angin iblis tersebut dan perjalanan itu mungkin sama saja dengan bunuh diri. Saat ia ragu-ragu, sesosok tubuh melintas tak jauh di depannya. Sosok itu bergerak dengan kecepatan tinggi, seolah menyatu dengan angin, hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Mani bereaksi cepat dan dengan teriakan, ia melesat ke arah sosok itu seperti sambaran petir. Desir. Desir. Suara angin yang menusuk terdengar, dan ketika Xiang Shaoyun memfokuskan pandangannya, ia menyadari bahwa itu bukanlah suara angin. Melainkan, itu adalah jeritan seekor binatang buas iblis. Pupil matanya menyempit saat ia memfokuskan pandangannya pada sosok itu. Ia berteriak ketakutan, ini adalah binatang buas angin iblis. Binatang angin iblis adalah jenis binatang buas jahat yang bertahan hidup dengan mengonsumsi kekuatan angin. Masing-masing memiliki kepala besar dan mulut yang sangat besar yang tampaknya mampu menelan segala sesuatu dan melepaskan serangan angin yang dahsyat. Tubuhnya menyerupai cacing, kulitnya mengkilap dan halus. Dan sepasang sayap kecil berdaging berada di punggungnya, yang juga mampu melepaskan serangan angin yang kuat. Binatang angin iblis ini tampaknya tidak terlalu kuat, karena saat ini sedang dicabik-cabik oleh Mani. Meskipun begitu, Xiang Shaoyun dapat dengan jelas merasakan betapa mengerikannya kecepatan binatang angin iblis ini. Jika bukan karena Mani sendiri juga sangat cepat, menangkap binatang angin iblis ini akan sangat sulit. Tak lama kemudian, Mani melemparkan mayat binatang angin iblis di depan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun mengambil inti iblis dari binatang angin iblis itu. Sambil memegang inti itu di tangannya, dia bisa merasakan kekuatan angin di dalamnya. Angin iblis yin yang disebut-sebut itu sebenarnya semacam pusat badai. Dengan angin iblis yin, kecepatan seseorang akan meningkat beberapa kali lipat. Bagi seorang kultivator angin, mendapatkan angin iblis yin sama seperti mendapatkan sepasang sayap. Kaidi tampaknya mengkultivasi kekuatan api. Lalu mengapa dia mencari angin iblis yin? Apakah dia hanya ingin meningkatkan kecepatannya?
Atau apakah dia juga mengkultivasi kekuatan angin, gumam Xiang Shaoyun. Dia agak bingung, tetapi dia tidak mau terlalu memikirkannya. Untuk saat ini, dia harus fokus pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia seperti merasakan sesuatu saat dia berteriak ke arah tertentu, siapa yang bersembunyi di sana? Tunjukkan dirimu. Sambil berkata demikian, dia menusukkan jarinya dan mengirimkan seberkas cahaya ke arah yang diteriakinya. Dia tidak mengerahkan banyak tenaga dalam serangan itu. Dia hanya ingin orang itu menunjukkan dirinya. Haha, bahkan dalam bentuk seperti ini, indramu masih sangat tajam. Sungguh mengejutkan, tawar yang terdengar saat satu orang dan satu tunggangan muncul di hadapan Xiang Shaoyun. Pendatang baru itu tak lain adalah musuh bebuyutan Xiang Shaoyun, Su Jun. Ia mengenakan pakaian emas yang berkilauan dan memancarkan aura yang mengesankan, tampak sangat mempesona. Bahkan tunggangannya pun saat ini memancarkan cahaya kemasan. Jelas sekali ia telah mempersiapkan diri dengan matang. Su Jun, kau masih berani menunjukkan wajahmu, kata Xiang Shaoyun sambil mengerutkan kening. Jika kau dalam kondisi optimal, aku pasti akan menghindarimu. Tapi lihatlah kondisimu sekarang. Kau jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan bisa tidur nyenyak di masa depan. Matilah saja, kata Su Jun. Dia menghunus pedang naga emasnya dan mengirimkan energi pedang emas ke arah Xiang Shaoyun. Sebelum Xiang Shaoyun sempat berbuat apapun, Mani muncul di hadapannya untuk melindunginya, dan dia menyemburkan kilatan petir perak ke arah serangan pedang tersebut. Gemuruh. Serangan pedang yang dahsyat membelah petir perak menjadi dua sebelum terus melaju ke arah Mani. Dengan raungan, Mani bergerak ke samping secepat kilat dan menghindari serangan itu. Macan tutul, robek dia berkeping-keping, perintah Su Jun sambil menepuk kepala tunggangannya. Bab 459. Macan tutul bermata emas adalah Raja Iblis tingkat 8. Ia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Mani dan juga memiliki kecepatan yang cukup baik. Atas perintah Su Jun, ia menerkam Mani. Mani tidak menunjukkan rasa takut. Ia mengayunkan tubuhnya dengan ringan dan membuka mulutnya lebar-lebar sebelum melesat maju seperti kilat. Macan tutul bermata emas itu memancarkan aura iblis yang pekat, dan ditambah dengan energi emas yang berputar di sekitarnya, ia mampu melakukan serangan yang sangat merusak. Ia mencakar Mani dan menciptakan banyak percikan api di sisiknya. Meskipun sisik Mani tidak rontok, ia tetap terlempar ke tanah. Jelas sekali Mani berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan. Namun, itu tidak berarti Mani akan kalah. Dia adalah seseorang yang telah lama berada di bawah pengaruh energi petir perak. Dagingnya sebanding dengan daya tahan Raja Iblis tingkat 9. Kilatan petir perak terus-menerus yang dimuntahkannya dari mulutnya juga menyebabkan macan tutul bermata emas itu sangat kesakitan. Sementara kedua Raja Iblis itu bertarung, Su Jun fokus menyerang Xiang Shaoyun. Akhir-akhir ini, dia telah membuntuti kelompok Xiang Shaoyun melalui teknik rahasia yang dia ketahui. Dia sudah lama menyadari bahwa Xiang Shaoyun dalam kondisi buruk. Oleh karena itu, ia bersumpah untuk mengambil kesempatan ini untuk membunuh Xiang Shaoyun. Hanya dengan begitu ia bisa tidur nyenyak di malam hari. Jika tidak, Xiang Shaoyun akan menjadi iblis yang tertanam di hatinya, yang akan berdampak buruk pada jalan kultivasinya di masa depan. Su Jun juga dikenal sebagai pedang naga emas. Serangannya mencerminkan hal itu saat ia mengirimkan banyak naga emas terbang ke depan untuk mengepung Xiang Shaoyun. Naga pengembara. Setiap naga sekuat serangan raja tingkat puncak. Di antara para jenius dalam kelompok itu, kekuatan Su Jun berada di kisaran menengah. Namun dengan tingkat kultivasinya di alam raja tahap ke-9, dia cukup kuat untuk menekan Xiang Shaoyun saat ini. Xiang Shaoyun tahu betul bahwa dia tidak akan mampu menangkis serangan Su Jun, dia hanya bisa menghindar menggunakan 9 langkah neter milik overlordnya. Namun, begitu dia menggunakan gerakan kakinya, rasa sakit yang tajam menyerang meridian dan titik akupunturnya, menyebabkan dia melambat secara signifikan. Dalam sekejap mata, beberapa luka muncul di tubuhnya dan menyemburkan darah. Haha, Xiang Shaoyun, hari ini adalah hari kematianmu. Su Jun semakin bersemangat ketika melihat serangannya mengenai sasaran. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan dan terus menyerang untuk menghabisi lawannya. Sialan! Apa aku benar-benar perlu melepaskan Kaisar Rune Hantu? Xiang Shaoyun mengumpat dalam hati. Sambil menahan rasa sakit, dia terus bergerak dengan langkah kakinya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang pembunuh langit penguasa dan mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sayangnya, dia hanya mampu mengeluarkan kemampuan bertarung seorang kultivator alam langit tingkat 4 biasa dan tidak dapat mengancam Su Jun. Hentikan perjuanganmu yang tidak berguna itu, kata Su Jun dengan nada mengejek. Naga yang melayang tinggi. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan,
Sujun memutuskan untuk menggunakan serangan terkuatnya, bertujuan untuk menghabisi Xiang Shaoyun secepat mungkin. Saat menyerang, pedangnya tampak berubah menjadi naga perkasa yang terbang tinggi dan meraung. Xiang Shaoyun dapat merasakan betapa berbahayanya serangan ini dan tidak lagi ragu-ragu. Dia mengerahkan kekuatannya hingga batas maksimal dan mulai menggunakan 9 langkah neter milik Overlord serta niat gerak kakinya untuk melarikan diri. Untungnya, ini adalah wilayah binatang angin iblis. Angin terus berhembus dengan kencang, dan itu memungkinkan Xiang Shaoyun untuk memanfaatkan kekuatan angin saat dia bergerak, secara paksa mengurangi kerugian yang disebabkan oleh luka-lukanya. Namun, serangan Sujun terlalu kuat. Bahkan ketika Xiang Shaoyun bergerak dengan kecepatan maksimal, punggungnya tetap terkena serangan, dan luka berdarah muncul. Dia jatuh tersungkur ke tanah. Sujun terus menyerang dan menebas kepala Xiang Shaoyun dengan pedangnya. "Mati!" teriak Sujun dengan penuh semangat. Ia sudah bisa melihat mayat Xiang Shaoyun yang terpotong-potong di kepalanya. Tiba-tiba, kekuatan yang tak terlukiskan melonjak keluar, meliputi radius 1 km di sekitar mereka, seolah-olah mengukir ruang ini dari realitas dan mengubahnya menjadi ruang independen. Sujun terkejut mendapati dirinya kehilangan jejak Xiang Shaoyun. Dan sebelum ia pulih dari keterkejutannya, 8 rantai melesat ke arahnya dari udara kosong. Kedelapan rantai itu bergerak seperti 8 naga, dan begitu cepat sehingga menjerat Sujun sebelum ia sempat bereaksi. "Apa ini? Pergi sana!" Sujun meraung dan mengeluarkan aura emas yang tajam, berusaha menghancurkan rantai-rantai itu berkeping-keping. Namun, kedelapan rantai itu tampak sangat kuat. Ia tidak hanya gagal memutusnya, tetapi rantai-rantai itu bahkan semakin mengencang di sekelilingnya. "Sialan! Apa ini?" seru Sujun dengan cemas. Ruang dan rantai ini tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi dia yakin semua ini ada hubungannya dengan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun muncul entah dari mana dan berkata dengan nada membunuh, "Sujun, kau telah berulang kali membuat masalah untukku, terus-menerus mencoba membunuhku. Hari ini, kau tidak akan lolos. Ini adalah penjara neter kekaisaran yang dibangun Xiang Shaoyun dengan domain jiwa neternya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik tersebut, dan satu-satunya alasan dia menggunakannya adalah karena dia tidak punya pilihan lain." Saat menggunakan penjara neter kekaisaran, Xiang Shaoyun merasakan dirinya menyatu dengan ruang di sekitarnya, memungkinkannya untuk mengendalikan segala sesuatu di dalam wilayah tersebut. Adapun 8 rantai itu, dibuat menggunakan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa Xiang Shaoyun telah lama mencapai tingkat yang setara dengan kaisar. Saat ia mencapai alam langit tingkat keempat, kekuatan jiwanya tumbuh semakin kuat, sebanding dengan kekuatan jiwa kaisar tingkat ketiga atau bahkan tingkat keempat. Karena itu, rantai-rantai ini sesuai dengan kekuatan tingkat kaisar dan mampu mengikat Sujun sepenuhnya. Ketika Sujun melihat Xiang Shaoyun, rasa takut menyelimuti wajahnya, dan dia berkata, "Lepaskan aku. Aku adalah anggota perkumpulan naga. Jika kau membunuhku, keadaan tidak akan berakhir baik bagimu juga." Perkumpulan naga, kekuatan teratas di Provinsi Naga Melayang, sebuah organisasi yang jarang ada yang berani menyinggungnya. Sujun berharap ini cukup untuk menakut-nakuti Xiang Shaoyun dan membiarkannya hidup. Sayangnya, kata-katanya justru semakin membangkitkan niat membunuh Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun berkata, "Sebelum kau mati, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Aku adalah Tuan Muda Sekte Ziling. Perkumpulan nagamu telah merebut cukup banyak tambang dan wilayah dari kami di masa lalu. Ini adalah dendam yang akan kuselesaikan cepat atau lambat." Bagaimana ini bisa terjadi? Sujun memucat. Xiang Shaoyun tak perlu menunggu Sujun menyelesaikan ucapannya. Ia mengendalikan 8 rantai dan mencabik-cabik Sujun menjadi 8 bagian daging. Begitu saja, Sujun, sang pendekar pedang naga emas, seorang jenius dari perkumpulan naga, tewas. Pada saat yang sama, Mani juga meraih kemenangan atas tunggangan Sujun. Macan tutul bermata emas itu telah dibunuh oleh sambaran petir perak mengerikan yang dilepaskan Mani dari tanduknya. Setelah menggunakan serangan itu, aura Mani menurun drastis. Jelas terlihat bahwa dia telah sangat kelelahan selama pertempuran. "Uang, kembalilah ke sini." Xiang Shaoyun merasakan apa yang telah terjadi dan memanggil Uang kembali. Atas perintah itu, Uang menyusut dan kembali ke lautan kosmos astral Xiang Shaoyun. Sementara itu, seseorang yang menyembunyikan auranya terbang ke arah Xiang Shaoyun. Bab 460. Xiang Shaoyun tetap mengaktifkan domain jiwa neter yang telah dilepaskannya, menjaga ruang independen di sekitarnya. Mereka yang memiliki kekuatan lebih lemah daripada kekuatan jiwanya akan sangat kesulitan mendeteksi lokasi sebenarnya. Bagaimanapun, kekuatan fisik tubuhnya saat ini telah sangat melemah. Terlebih lagi,
dia telah terluka lebih parah oleh Su Jun, meskipun dia telah pulih sedikit menggunakan setetes cairan petir, dia tidak lagi berani dengan mudah mengungkapkan dirinya dalam kondisi saat ini. Dia menduga Ditong juga akan berbalik dan membunuhnya. Tetapi ketika dia melihat dengan jelas siapa orang yang mengendap-endap di sekitarnya, dia menjadi linglung. Itu dia, seru Xiang Shaoyun dalam hati. Pendatang baru itu tak lain adalah Huo Sudong. Seharusnya dia sudah pergi seperti yang lain sejak lama. Mengapa dia kembali? Xiang Shaoyun percaya bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Huo Sudong. Namun, dia sulit percaya Huo Sudong akan kembali tanpa alasan. Tidak mungkin juga Huo Sudong kembali untuk merawatnya. Lagi pula, dia bisa saja tinggal di belakang saja. Apapun alasannya, Xiang Shaoyun tidak berniat mengungkapkan dirinya. Dalam hatinya, ia berpikir, kuharap kau tidak mengecewakanku. Ketika Huo Sudong tiba di area tersebut, dia mulai mencari kemana-mana. Saat menemukan mayat tunggangan Su Jun, keterkejutan terpancar di wajahnya saat dia berteriak panik, Saudara Xiang, di mana kau? Aku di sini untuk membantumu. Xiang Shaoyun hendak menarik kembali domain jiwa neternya setelah mendengar itu. Namun, setelah sedikit ragu, dia tetap memutuskan untuk bersabar dan terus menunggu. Dalam kondisinya saat ini, dia seharusnya tidak bertemu Huo Sudong karena dia tidak ingin menjadi beban. Karena itu, dia memutuskan untuk menunggu Huo Sudong pergi sendiri. Pada saat itu, dia sudah percaya bahwa Huo Sudong telah kembali untuk membantunya. Dia bahkan memutuskan bahwa Huo Sudong benar-benar teman yang baik. Pikiran itu baru saja terbentuk di benaknya ketika dia mendengar kata-kata Huo Sudong selanjutnya. Seluruh tubuhnya menjadi dingin, seolah-olah dia jatuh dari mata air panas ke kolam es. Itu karena setelah berteriak beberapa kali tanpa mendapat jawaban, Huo Sudong bergumam pada dirinya sendiri, kuda tunggangan Su Jun yang sudah mati ada di sini. Kurasa Xiang Shaoyun dan Su Jun pasti telah bertarung. Terlepas dari apakah Su Jun hidup atau mati, aku khawatir Xiang Shaoyun pasti telah pergi jauh. Sayang sekali. Aku berharap bisa merebut teknik terlarang itu darinya. Ia berbicara dengan suara yang sangat pelan, hampir berbisik. Bahkan jika seseorang berdiri tepat di sampingnya, orang itu mungkin tidak akan mendengar apapun. Namun dengan domain jiwa neter, setiap indera Xiang Shaoyun menjadi sangat tajam. Ia mendengar setiap kata dengan jelas dan benar-benar tercengang. Huo Sudong kemudian kembali ke wilayah binatang buas angin iblis. Mata Xiang Shaoyun berkobar penuh amarah, dan dia kesulitan menahan amarahnya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat sambil meraung dalam hati, pengkhianat terkutuk lainnya. Dia pantas mati. Niat membunuh yang ganas muncul dari dalam dirinya. Dia pernah dikhianati oleh orang-orang terdekatnya di Sekte Ziling, itulah sebabnya dia tidak mudah mempercayai orang lain sejak saat itu. Itulah juga mengapa dia menganggap hanya sedikit orang yang menjadi temannya saat ini. Baru-baru ini, ia akrab dengan Huo Sudong. Ia berpikir bahwa Huo Sudong berteman dengannya karena keduanya sama-sama menjadi korban 7 penjahat. Anggapan itu membuat Xiang Shaoyun merasa agak nyaman di dekat Huo Sudong, dan itulah sebabnya ia menganggap Huo Sudong sebagai teman. Namun, Huo Sudong sebenarnya adalah orang yang licik yang ingin merebut teknik bertarungnya. Kesadaran itu membuat Xiang Shaoyun sangat sedih. Yang paling dibencinya adalah pengkhianat, dan Huo Sudong sekarang adalah seseorang yang harus dia bunuh. Setelah sekian lama, Xiang Shaoyun akhirnya tenang dan berpikir dalam hati, memiliki hati sejernih es yang tak ternoda, menghadapi dunia dengan acuh tak acuh. Tak perlu marah pada orang yang tidak penting. Kemudian dia menarik kembali domain jiwa neternya dan mulai bergerak ke arah tertentu. Alih-alih menembus lebih dalam ke wilayah binatang buas angin iblis, dia menemukan tempat di pinggiran luar wilayah itu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Setelah sekitar setengah hari, luka-luka luarnya sebagian besar sembuh. Tetapi titik akupuntur dan meridiannya masih terasa nyeri. Saat ia mencoba menggunakan energi astralnya, rasa sakit yang sangat hebat dan sulit ditahan akan menyerangnya. Ini adalah efek samping dari kerusakan fondasinya. Jika bukan karena tubuhnya yang jauh lebih kuat daripada orang biasa, saat ini ia tidak akan mampu melepaskan kemampuan bertarung seorang kultivator alam Sky Soar tingkat keempat. Xiang Shaoyun mengambil keputusan. Karena aku tidak bisa menggunakan energi astral, sebaiknya aku fokus memperdalam pemahamanku tentang niat gerakan kaki. Saat ini ia berada di tempat yang dipenuhi kekuatan angin. Ini adalah tempat yang ideal bagi kultivator angin dan tempat yang sangat baik untuk mengolah niat gerak kaki. Ia telah menguasai tahap pertama niat gerak kaki, bergerak secepat angin. Jika ia bisa maju lebih jauh, ia mungkin bisa bertahan hidup di wilayah binatang angin iblis. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan angin iblis yin. Itu satu-satunya pilihannya saat ini. Lagi pula,
mustahil baginya untuk memperbaiki fondasinya dalam waktu singkat kecuali dia bisa mendapatkan seluruh kolam air mata air roh milenium untuk membersihkan titik akupuntur dan meridiannya. Beberapa obat kaisar berkualitas tinggi juga akan sangat membantunya. Jika tidak, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah perlahan-lahan sembuh seiring waktu. Xiang Shaoyun duduk diam bermeditasi sambil mulai menyerap kekuatan angin sedikit demi sedikit. Setiap gerakan kaki akan meningkat kecepatannya jika digunakan bersamaan dengan kekuatan angin. Begitulah Ruo Suifeng mendapatkan julukan Dewa Angin Kecil, melalui niat gerakan kaki dan kekuatan angin. Xiang Shaoyun mengolah 9 kekuatan berbeda, tetapi di bintang anginnya, hanya ada sedikit sekali energi angin, dan bintang itu sama sekali tidak sebanding dengan 3 bintang pertamanya. Dia menahan rasa sakit yang dideritanya dan perlahan menyerap energi angin ke dalam tubuhnya untuk mengisi bintang anginnya. Cara terbaik untuk beradaptasi dengan lingkungan baru ini adalah dengan menyerap energi di sini. Orang biasa tidak akan mampu menyerap energi apapun dari alam iblis. Xiang Shaoyun adalah pengecualian karena energi iblis tidak akan membahayakannya. Ketika energi angin yang bercampur dengan energi iblis memasuki tubuhnya, darahnya akan membersihkan energi iblis tersebut dan hanya mengirimkan energi angin murni ke bintangnya. Sebelumnya, Xiang Shaoyun tidak pernah berani secara terbuka menyerap energi di sini. Sekarang, karena dia sendirian, dia tidak lagi ragu-ragu. Darahnya seolah hidup kembali saat jumlah energi yang berkumpul padanya mulai meningkat. Sejumlah besar energi iblis memasuki tubuhnya tanpa henti, memberinya sensasi seolah darahnya mendidih. Dia juga merasakan nyeri pada titik akupuntur dan meridiannya mulai mereda. Rasa sakitnya hanya berkurang sedikit, tetapi dia masih bisa merasakannya dengan jelas. Mungkinkah garis keturunanku mampu memperbaiki fondasiku, gumam Xiang Shaoyun dengan penuh semangat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.